Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Lutfia Firdaus, mahasiswi PGMI semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang telah saya susun selama ini. Saya melakukan penelitian di MIS Baitur Rahman Juwingan, Surabaya. Saya mengambil sampel kelas 2 yang beranggotakan 7 siswa. Beberapa bulan yang lalu, saya melakukan wawancara dengan guru kelas 2 MIS Baitur Rahman, yaitu Bu Saras. Nah, dalam wawancara tersebut, Bu Saras mengungkapkan bahwa semua pembelajaran yang dilakukan pada kelas 2 itu sudah baik. Nilai-nilai anak-anak pada kelas 2 juga sudah baik. Tetapi, ada sedikit permasalahan yang dialami oleh siswa, yaitu pada mata pelajaran matematika, yaitu pada materi perkalian. Nah, Bu Saras mengatakan bahwa siswa-siswi itu susah dalam menghafalkan perkalian. Jadi, jika mereka diberi soal tentang perkalian, itu mereka lama sekali dalam mengerjakannya. Mungkin entah metode yang diberikan pendidik itu kurang sesuai dengan materi yang digunakan, dan juga bisa disebabkan oleh siswanya yang kurang tertarik dalam materi tersebut. Kan kebanyakan anak-anak kelas 2 itu masih susah jika disuruh untuk menghafalkan. Nah, dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bu Saras, dapat ditarik bahwa permasalahan yang akan saya ambil yaitu tentang keterampilan menghafal perkalian pada siswa kelas 2. Nah, saya setelah melakukan menganalisis beberapa artikel yang saya ambil yaitu metode jarimatika yang akan saya gunakan untuk mempermudah siswa-siswi kelas 2 untuk menghafalkan perkalian dan mengerjakan soal perkalian dengan mudah. Jadi, dengan latar belakang siswa-siswi yang kurang bisa memahami materi perkalian pada mata pelajaran matematika, saya mengambil rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana implementasi metode pembelajaran jarimatika pada siswa kelas 2 MIS Baitur Rahman. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan keterampilan menghafal perkalian kelas 2 menggunakan metode jarimatika pada siswa kelas 2 MIS Baitur Rahman. Jadi itu rumusan masalah dan latar belakang yang saya cantumkan di bab 1. Selanjutnya yakni bab 2. Nah, pada bab 2 itu kajian teori. Jadi di situ banyak teori-teori yang sudah saya cantumkan. Nah, teori yang pertama yang saya bahas yaitu tentang pembelajaran matematika. Ya, subbabnya ada pengertian pembelajaran matematika, ada tujuan pembelajaran matematika, ada langkah-langkah pembelajaran matematika, dan yang terakhir ada fungsi pembelajaran matematika. Pada poin B, ada hakikat kemampuan berhitung perkalian. Nah, di situ dijelaskan tentang pengertian kemampuan berhitung dan tentang perkalian. Nah, di situ nanti dijelaskan ada beberapa konsep tentang perkalian dan juga ada beberapa sifat tentang perkalian. Yang poin C yaitu membahas pada metode jarimatika. Nah, pada pembahasan metode jarimatika itu ada yang pertama yaitu pengertian jarimatika, ada tujuan metode jarimatika, terus yang ketiga ada bentuk-bentuk metode jarimatika, kemudian ada fungsi jarimatika, dan ada langkah-langkah penerapan metode jarimatika dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode jarimatika. Dan poin D ada penerapan metode jarimatika dalam meningkatkan keterampilan menghafal perkalian. Dan yang poin E yang terakhir yaitu kajian penelitian terdahulu. Jadi di situ ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode jarimatika juga dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang perkalian dan mempermudah siswa-siswi untuk menghafal atau mengerjakan soal perkalian dengan mudah, yaitu dengan menggunakan metode jarimatika.
Selanjutnya yakni bab 3. Di sini saya menggunakan jenis penelitian PTK, yaitu penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki dan diharapkan adanya perubahan yang lebih baik dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya sebagai jawaban atau solusi dari masalah yang telah saya temukan pada pembelajaran kelas 2 di MIS Baitur Rahman Surabaya. Di sini saya menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang dilambangkan dengan spiral yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, tindakan, observasi atau pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan, saya merencanakan beberapa tahapan yang akan saya lakukan bagaimana agar masalah yang terjadi pada siswa kelas 2 itu bisa terselesaikan dan ditemukan solusinya. Yang kedua yaitu tindakan. Nah, dalam tindakan ini saya menerapkan metode jarimatika dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika pada siswa kelas 2 untuk memudahkan siswa dan juga memudahkan menghafal perkalian siswa kelas 2. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Jadi setelah saya melakukan tindakan yaitu memberikan metode jarimatika kepada siswa, saya melakukan observasi atau pengamatan, yaitu mengamati bagaimana perkembangan keterampilan siswa dalam mengerjakan soal yang berbasis perkalian dan cara menghafalkan perkalian mereka. Dan yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasi. Jadi setelah dilakukan perencanaan, kemudian tindakan atau mengimplementasikan metode jarimatika kepada siswa-siswi, setelah itu diamati, dan yang terakhir yaitu diobservasi. Jadi apakah metode jarimatika itu bisa menjadi solusi dalam permasalahan tersebut. Dan juga pada evaluasi kita menganalisis seberapa jauh perkembangan siswa. Apakah siswa itu menjadi lebih mudah dalam mengerjakan atau tetap atau malah lebih down. Kemudian pada tahapan tindakan itu saya melakukan 2 siklus, yaitu yang pertama, siklus pertama saya membuat RPP yang berisikan tentang proses pembelajaran yang dimasukkan dengan metode jarimatika. Jadi pada siklus pertama itu saya memberikan pengertian atau memberikan tentang sekilas Selanjutnya saya melakukan siklus 1, yaitu pembelajaran yang pertama. Nah, pada siklus 1 ini saya sebelum menyampaikan materi tentang jarimatika, saya memberikan pretest yang harus dikerjakan oleh setiap siswa kelas 2. Jadi, pada pretest itu nanti bisa dilihat kemampuan siswa tentang bagaimana cara dia mengerjakan perkalian dan apakah dia masih hafal perkalian dan bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik atau tidak. Sebelum siswa dan siswi kelas 2 itu dikenalkan oleh materi jarimatika. Nah, setelah saya melakukan pretest, kemudian pada proses pembelajarannya, mulailah itu siswa-siswi dikenalkan dengan metode jarimatika, tentang pengertian metode jarimatika dan bagaimana cara menggunakan jarimatika serta rumus-rumus jarimatika yang bisa digunakan untuk perkalian 1 sampai perkalian 10. Yang hasilnya yaitu maksimal 100. Jadi untuk kelas 2 itu masih perkalian 1 sampai 10. Tidak lebih dari itu. Nanti jika hasil dari siklus 1 itu masih belum bisa mencapai atau masih belum bisa menemukan solusi, apakah jarimatika itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dilakukanlah siklus 2, yakni lebih ditekankan kepada setiap individu wajib hafal rumus-rumusnya dan bisa menggunakan jarimatika untuk menghafalkan perkalian.
Jadi siklus 2 nanti dilakukan jika siklus 1 masih belum bisa menemukan solusi. Kemudian data ini ada data kualitatif sama data kuantitatif. Nah, sumber-sumber data yang saya peroleh yaitu ada dari berbagai narasumber, yaitu dari guru, dari siswanya juga, dari Bu Saras juga dapat bisa diperoleh banyak data yang diberikan oleh Bu Saras. Kemudian dari tempat dan juga peristiwa observasi dan penelitian yang selama itu dilakukan, itu juga bisa menjadi sumber data. Kemudian ada dokumen-dokumen, yaitu tentang nilai-nilai yang sudah diperoleh oleh siswa, dan juga dokumen-dokumen pre-test atau post-test, dokumen tentang hasil belajar siswa kelas 2 tersebut. Dan sumber data yang terakhir yaitu tes hasil belajar. Jadi nanti setelah siklus 1 dan siklus 2 dilakukan, ada yang namanya post test, yaitu tentang gimana hasil pemahaman siswa terhadap metode jarimatika. Nah, di post test tersebut nanti bisa dilihat apakah di post test sama di pre test siswa itu mengalami kemajuan atau malah mengalami kemunduran. Nah, dari situ juga nanti bisa dilihat apakah jarimatika ini sudah cocok sebagai solusi dalam permasalahan dalam menghafalkan perkalian di siswa-siswi kelas 2 tersebut. Nah, teknik pengumpulan datanya ini ada berbagai macam teknik. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara yang sudah kami lakukan dengan Ibu Saras selaku wali kelas 2 dan juga dengan siswa, salah satu siswanya. Yang kedua yaitu observasi, yaitu selama kegiatan berlangsung, selama penelitian tersebut, itu juga bisa dengan kita mengumpulkan data-data selama penelitian tersebut. Kemudian ada tes. Nah, tesnya yang dimaksud yaitu tes pre-test dan juga tes post-test. Kemudian ada dokumentasi. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu bisa didokumentasikan yang bisa dibuat sebagai data. Kemudian ada angket. Nah, nanti setelah penelitian ini berakhir, setelah pembelajaran tentang jarimatika ini berakhir, nanti saya akan bagikan angket kepada siswa atau siswi yang wajib diisi. Nah, dalam angket tersebut itu tertera gimana sih pembelajaran sebelum menggunakan jarimatika dan sesudah menggunakan jarimatika. Apakah siswa-siswi itu lebih mudah, apakah lebih susah dalam mengerjakan soal dan dalam menghafalkan perkalian menggunakan jarimatika. Dan juga pada angket tersebut nanti diharapkan siswa-siswi itu mengisi bagaimana pendapatnya tentang metode atau tentang teknik-teknik pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana pembelajaran yang diharapkan oleh siswa dan juga bagaimana pembelajaran yang disukai oleh siswa, yang bisa menumbuhkan semangat belajar siswa menjadi lebih giat untuk belajar. Kemudian ada teknik analisis data. Dan di situ kita menganalisis datanya itu menggunakan 3 tahapan, yaitu dengan penilaian rata-rata siswa peserta didik. Kemudian ada penilaian observasi siswa dan juga penilaian ketuntasan belajar. Nah, yang terakhir yaitu indikator kinerja. Nah, di dalam indikator kinerja ini itu menjadi acuan berapa persenkah yang ketuntasan belajar siswa yang bisa kita katakan jika penelitian kita ini itu berhasil. Jadi, jikalau dirasa dengan menggunakan metode jarimatika 75% kemampuan peserta didik itu meningkat, berarti jarimatika ini sudah cocok untuk menjadi solusi dalam permasalahan tentang kurangnya keterampilan siswa menghafalkan perkalian. Nah, penelitian ini dikatakan berhasil juga apabila siswa-siswanya itu nilai-nilai dari semua siswanya itu bisa mencapai KKM yang diterapkan
pada madrasah tersebut. Jadi di indikator kinerja ini itu menjadi tolak ukur apakah penelitian kita ini berhasil atau tidaknya, itu bisa dijadikan tolak ukur pada indikator kinerja tersebut. Sekian video presentasi tentang proposal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah pengucapan, dan juga masih ada salah tahapan dalam pengerjaan proposal ini, dalam penelitian ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Bu Ami yang sudah membimbing saya dan teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berjuang bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.